Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Bocoran resmi menyebutkan bahwa chapter 39 akan diadaptasi di episode 205. Boruto episode 205 berjudul Bukti, rilis pada 27 Juni. Merupakan kelanjutan bagaimana Naruto akhirnya tersegel oleh Jigen di episode 204. Tentu kali ini kami akan membahas bagaimana kelanjutan sesuai manga chapter 39 dengan judul yang sama berjudul Bukti. Diawali bagaimana tangan buatan Kawaki tidak berfungsi. Tangan buatan yang bekerja dengan cakra Naruto terlepas dan menjatuhkan foto Naruto. Tentu artinya cakra Naruto berhenti menyalurkan cakra ke tangan buatan Kawaki. Dengan kata lain, terjadi sesuatu yang buruk kepada Naruto. Kemudian Sarada datang dan menanyakan keberadaan Hokage. Namun Kawaki hanya diam membisu. Sarada melanjutkan pertanyaannya. Ino berkata bahwa ada musuh memasuki Konoha. Apa Hokage pergi melawan mereka? Kawaki hanya diam. Sarada semakin panik dan berteriak. Jawab aku, Kawaki. Tiba-tiba Boruto datang dan bingung dengan teriakan Sarada ini. Boruto melihat Kawaki dan berkata, aku lega Kawaki aman, karmaku tiba-tiba aktif. Aku kira terjadi sesuatu. Kau membuatku khawatir, Kawaki. Kemudian Sarada menjawab, tapi Boruto, Hokage menghilang. Boruto terkejut atas penjelasan Sarada ini. Tiba-tiba di sela pembicaraan mereka, muncul jutsu bayangan Shikamaru mengarah ke Kawaki. Benar saja Shikamaru datang dengan beberapa shinobi. Shikamaru menyegel pergerakan dari Kawaki. Shikamaru berkata, ini kedua kalinya aku menggunakan kepadamu, Kawaki. Boruto, Sarada, Mitsuki terkejut atas kejadian ini. Mereka masih bingung apa yang terjadi. Kemudian Shikamaru berkata, menurut unit sensorik, musuh tiba-tiba muncul di sini. Namun dia menghilang bersama Hokage. Kau ada di sini kan, Kawaki? Cepat jelaskan apa yang terjadi. Kemudian Shikamaru memerintah para shinobi untuk membuat penghalang di sekeliling rumah Naruto. Tentu saja akhirnya semua terkurung di penghalang ini, dan tidak ada yang bisa keluar tanpa seizin Shikamaru. Shikamaru menjelaskan bahwa tujuannya untuk mencegah Kawaki kabur, dan munculnya bala bantuan dari musuh. Shikamaru memerintahkan para shinobi untuk memeriksa di dalam dan di luar rumah Naruto. Hal ini ditujukan untuk menemukan jejak Hokage dan musuh. Kemudian Shikamaru mulai berkata kepada Kawaki, aku menghormati perlakuan Hokage kepadamu dan tidak menangkapmu. Kau boleh bergerak di sini asal kau tidak melakukan hal bodoh. Ternyata Shikamaru melepaskan jutsunya dan Kawaki bisa bergerak lagi. Shikamaru berkata, sekarang katakan apa yang terjadi. Kawaki menjawab, musuhnya adalah pemimpin Kara yaitu Jigen. Dia tiba-tiba muncul di depanku. Boruto terkejut dan berkata, tiba-tiba muncul, apa maksudmu? Shikamaru menjawab, unit melaporkan hal yang sama kepadaku. Jadi apa ini kemampuan spesial Jigen? Kawaki kemudian berkata, entahlah, tiba-tiba karmaku terasa sakit dan membentuk pola yang belum pernah aku lihat. Kemudian terjadi retakan di udara dan dia muncul dari sana. Kemudian Shikamaru berkata, kedengarannya seperti ninjutsu ruang dan waktu. Sialan, merepotkan sekali. Kemudian Sarada berkata, tapi kukira musuh mengincar Kawaki. Lalu kenapa dia membawa Hokage? Kemudian Kawaki menjawab, itu karena Hokage ikut campur. Simpelnya, Jigen membawanya pergi untuk menyingkirkannya. Shikamaru berpendapat, ninjutsu ruang dan waktu bukanlah jutsu yang bisa dilakukan siapapun. Tuan Hokage adalah musuh yang kuat untuk Jigen sekalipun. Tapi jika dia berencana membuang Hokage ke dimensi lain, itu akan membutuhkan waktu 1 menit. Boruto terlihat panik di sini. Kemudian Mitsuki berkomentar, tapi dalam hal ini, kenapa Jigen tidak kembali dan membawa Kawaki? Shikamaru kemudian berkata, memang karena belum kembali kemungkinan mereka ada di suatu tempat dan sedang bertarung. Atau jika kita beruntung, Naruto sudah mengalahkan Jigen, tapi dia tidak bisa kembali ke sini. Kemudian Boruto berkata, bagaimana dengan Sasuke? Dia bisa menemukan ayah dengan ninjutsu ruang dan waktu kan? Shikamaru menjawab, itu satu-satunya harapan kita. Hanya saja kami belum mendengar kabarnya sejak misi terbarunya. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga dia selamat dan menunggunya kembali. Boruto semakin khawatir di sini. Kemudian Shikamaru berkata, Kawaki, apa segitu saja laporanmu?
Aku bertanya apakah kau menyembunyikan sesuatu. Misalnya saja kau menipu kami. Sarada terkejut dengan pertanyaan Shikamaru di sini. Shikamaru melanjutkan, aku jujur padamu. Aku tidak percaya padamu sama sekali sejak awal. Kawaki hanya terdiam mendengar ucapan Shikamaru di sini. Sedangkan Mitsuki dan Boruto semakin heran dengan ucapan Shikamaru ini. Kemudian Shikamaru melanjutkan, aku hanya terus berpikir bahwa kau hanyalah anggota Kara dan seorang mata-mata yang dikirim untuk menghancurkan Konoha. Tentu aku bisa memikirkan banyak konspirasi yang banyak sekali. Tapi ini juga benar bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan tentang hal itu. Dan Hokage yang tiba-tiba hilang, kekhawatiranku semakin dalam kepadamu. Kawaki kemudian menjawab, aku tidak bisa menyalahkan logika Anda. Itu memang masuk akal. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Kemudian Shikamaru menjawab, dengan hilangnya Hokage, keputusan jatuh kepadaku penasihatnya. Tahanan rumah dengan penghalang sudah cukup untuk saat ini. Setidaknya sampai kami menemukan bukti bahwa kau bukan mata-mata. Kemudian Boruto marah berkata, tahanan rumah? Itu berlebihan bukan? Tanpa Kawaki menghentikan amarah Boruto di sini. Kawaki berkata, aku tidak keberatan. Maksudku karena salahku ini semua terjadi. Dan ini lebih baik daripada penjara. Boruto khawatir dan berkata, apa kau yakin? Shikamaru kemudian berkata, terima kasih telah bekerja sama. Ini demi kebaikan semuanya di desa, bukan masalah pribadi saja. Boruto khawatir melihat Kawaki, tapi tampak Kawaki melihat tangan buatan dan foto Naruto yang pecah di sebelahnya. Tampak panel berganti di perbatasan tembok Konoha. Tampak Kashin Koji berdiri di tembok perbatasan. Koji berkata, sialan Jigen, tapi ini aneh. Meskipun mereka bertarung di sana, harusnya sudah selesai dari tadi. Tapi dia masih belum kembali. Apa ini artinya? Kemudian Koji berpikir di benaknya, apakah Naruto mengalahkan Jigen? Tidak, itu kemungkinan sangat kecil sekali. Dan misalkan Uchiha Sasuke muncul, tetap kemungkinan menang sangat kecil. Namun anggaplah Jigen masih belum kembali membawa Kawaki. Mungkin dia tidak bisa. Dia mengeluarkan terlalu banyak cakra lalu dia kembali ke markas. Itu tidak mustahil. Apapun itu, ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Aku mungkin bisa mengalahkan Jigen sendiri. Ada baiknya aku kembali saja dulu. Tampak Koji melompat keluar dari desa Konoha, dan dia segera menuju ke markas Kara. Kemudian panel berubah ke markas Kara. Tampak Amado diperlihatkan sedang merokok. Tampak rupanya Jigen duduk di kursi khusus. Dia rupanya sedang diperiksa Amado. Amado berkata, cakramu sudah hampir 0 Jigen. Ini membutuhkan waktu 2 hari untuk mengisi penuh lagi. Kemudian Jigen menjawab, ini kebiasaan burukku. Aku senang dan akhirnya terbawa suasana. Amado diam sejenak dan berkata, apanya yang menyenangkan? Jigen menjawab, tentu saja Kawaki, memangnya apa lagi? Karmanya berkembang dengan sangat pesat. Dia bukan lagi wadah tidak sempurna. Dia akan bangkit sebagai Otsutsuki sempurna. Tanpa Amado diam mencurigakan. Dia berkata, baguslah, apa ini karena pengaruh resonansi dari karma Boruto? Kemudian Jigen menjawab, sepertinya begitu. Kawaki telah berkembang dengan pesat. Sepertinya Boruto juga berkembang sedikit juga. Amado diam dan lirikannya tampak mencurigakan di sini. Tampak di sini ditambahkan panel bayangan Jigen mengenai Boruto dan Kawaki, yang di tengahnya adalah pohon dewa. Tapi di sini gambaran Boruto dan Kawaki tampak memiliki tanduk seperti para Otsutsuki. Jigen berkomentar, mereka berdua akan menjadi Otsutsuki yang kuat. Pohon suci akan tumbuh cukup besar untuk menelan kehidupan planet ini. Amado masih diam sambil menghirup rokoknya. Kemudian Jigen berkata, jangan khawatir Amado, keinginan semua orang akan dikabulkan, tentu saja milikmu juga. Amado tampak masih diam dan merokok di sini, semakin mencurigakan gerak-gerik Amado di sini. Kemudian Amado menatap ke arah Delta di bagian mulut lorong. Amado hanya mengiyakan perkataan Jigen sambil menatap Delta. Kemudian Delta berkata, apa kau lihat Pak Tua? Kau membuatku jijik. Kemudian Amado berkata kepada Jigen, aku mengandalkanmu Jigen. Tampak kemudian adegan beralih ke rumah Naruto. Tampak segel pembatas masih kokoh di sekitar rumah Naruto di sini. Kemudian diawali Boruto yang marah dan berkata, tidak, aku menolak percaya bahwa Kawaki adalah mata-mata. Kemudian Shikamaru menjawab, diam, aku tidak pernah bilang bahwa Kawaki adalah mata-mata. Tapi karena kita tidak bisa membuktikannya, kita tidak bisa membiarkannya berkeliaran. Kemudian Boruto menjawab, dia bahkan mengorbankan tangannya untuk melindungi Himawari dan ayah. Dia bisa saja mati dalam kejadian itu. Apakah mata-mata akan melakukan hal itu?
Kemudian Shikamaru menjawab, "Ku dengar ilmuwan Kara punya kemampuan untuk memperbaikinya. Itu adalah cara bagus untuk mendapat kepercayaan kita. Dan juga jika dia salah satu musuh, dan itu adalah bagian dari rencananya, mereka tidak akan membunuhnya." Tampak Boruto kehabisan kata-kata dan khawatir. Boruto tampak memandangi Kawaki dari jauh di sini. Kemudian Shikamaru melanjutkan, "Naruto lah yang akan membuat keputusan akhir jika dia selamat. Tapi selama kita tidak menemukan bukti yang pasti, ini adalah keputusanku." Tampak Boruto hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Di sini tampak adegan ke arah Kawaki yang memenggangi tangan buatannya yang tidak berfungsi. Mitsuki dan Sarada di sampingnya dan hanya bisa memandangi Kawaki di sana. Tampak Kawaki sedih dan membayangkan pertama kali bertemu dengan Naruto yang pernah berkata, "Namaku Uzumaki Naruto. Aku itu yang dipanggil Hokage pemimpin desa ini." Tampak juga Kawaki mengingat saat Naruto memasang tangan buatan Kawaki. Naruto berkata, "Inti sebenarnya dari cakra adalah kekuatan ikatan. Kita semua terhubung kurang lebih melalui cakra." Tapi kemudian pikiran Kawaki terganggu dengan ingatan Jigen. Jigen yang pernah berkata, "Kau tak punya apapun, kau itu kosong. Ada lubang di dalam hatimu. Apapun yang kau dapatkan, tidak ada yang bisa mengisinya. Itu akan langsung keluar dari lubang itu." Kawaki tampak marah seiring datangnya ingatan dari Jigen tersebut. Namun tiba-tiba Kawaki mengingat saat dirinya dipeluk oleh Naruto di toko bunga Ino lalu. Kawaki mengingat saat Naruto bilang, "Tenanglah Kawaki, sekarang kau aman." Seiring itu, Kawaki mulai bisa mengontrol emosinya sendiri. Tampak nafas Kawaki tidak beraturan di sini. Sarada kemudian menanyakan keadaan Kawaki. Kemudian Kawaki bertanya kepada Sarada, "Kenapa Hokage sangat baik kepadaku?" Tampak Sarada dan Mitsuki terkejut mendengar perkataan Kawaki. Kawaki melanjutkan, "Kenapa Hokage mau melihat langsung ke mataku?" Tampak Kawaki mengingat Naruto yang berkata, "Bisa dibilang kau mengingatkanku saat aku masih kecil, dan itu membuatku ingin merawatmu Kawaki." Tampak wajah Kawaki sedikit emosi di sini. Kemudian Sarada menjawab, "Ya, seolah-olah kau adalah keluarga sebenarnya, bukan?" Tampak Mitsuki dan Kawaki terdiam di sini. Kemudian Sarada melanjutkan, "Ada kalanya aku berpikiran, betapa baiknya hidupku ini jika Tuan Hokage adalah ayahku." Kawaki rupanya mulai melirik Sarada dan mendengarkannya. Sarada kemudian melanjutkan sambil melihat Boruto dari jauh berkata, "Aku sangat iri dengan Boruto dan kesal kepada dirinya yang selalu protes atau ketidakpeduliannya kepada berkat yang dia terima. Tapi bagi Hokage, semua orang di desa ini adalah keluarga. Itulah siapa dia, dan kau merasa aman jika di dekatnya. Benar-benar aman." Kawaki diam membisu mendengar penjelasan Sarada ini. Kemudian tampak Boruto berteriak kepada Shikamaru. Dia berkata, "Terserahlah, dasar Pak Tua Shikamaru bodoh." Kemudian Shikamaru menjawab, "Kau ini merepotkan. Sisimu yang seperti ini seperti Naruto ketika bocah." Kemudian dari dalam rumah tampak salah satu shinobi muncul berkata, "Shikamaru, aku menemukan sesuatu yang aneh di lantai atas." Shikamaru menjawab, "Sesuatu yang aneh?" Shinobi itu ternyata sedang memegang vas bunga himawari yang baru diperbaiki Kawaki. Dia berkata, "Sepertinya ini sebuah vas penuh dengan retakan. Ini secara jelas ada di meja Hokage. Mungkinkah ini alat ninja untuk jutsu terkutuk?" Kawaki melihat itu dan terkejut. Tiba-tiba Boruto melewatinya dan merebut vas bunga himawari itu. Boruto berteriak berkata, "Jangan sentuh itu. Itu bukanlah jutsu apapun. Kau ini Jonin, kenapa kau menyimpulkan hal yang bodoh itu?" Shinobi itu dan Shikamaru kaget dan diam mendengar Boruto. Tampak ekspresi Boruto menjadi senang. Dia memegang vas bunga itu. Dia berkata, "Wow, apa kau serius? Ini sudah diperbaiki. Siapa yang mau memperbaiki sampai seperti ini ya?" Kemudian Kawaki menjawab, "Kau kan yang menyuruhku memperbaikinya. Lagi pula itu masih belum sempurna. Masih ada lubang kecil di dalamnya." Kemudian Shikamaru menjawab, "Begitu ya, jadi ini vas bunga yang terkenal." Kemudian Boruto berkata, "Lihatlah Pak Shikamaru, Kawaki dengan susah payah memperbaiki ini, dan kau masih memperlakukannya sebagai mata-mata." Tampak Shikamaru menjawab sinis, berkata, "Dengar ya Boruto, dengan dirinya yang kehilangan tangan kanannya, bukan berarti adalah bukti bahwa dia bukan mata-mata." Tampak Boruto marah menjawab, "Kau itu keras kepala sekali Pak Shikamaru." Kemudian Kawaki berkata, "Sudah, hentikan Boruto, jangan membuat situasi semakin buruk." Tiba-tiba ada reaksi aneh dari tangan buatan Kawaki. Tangan buatan tampak mengeluarkan cahaya di sini. Sarada kaget melihat tangan buatan itu. Kawaki menjawab, "Itu cakra. Aku bisa merasakan cakra Tuan Hokage."
Kemudian Shikamaru dan Boruto kaget di sini. Tampak Kawaki memasang tangan buatan itu. Benar saja tangan itu berfungsi lagi. Kawaki kemudian berkata, ini berfungsi. Ini berarti Hokage tidak terbunuh. Jigen pasti membuatnya tidak sadarkan diri. Dan dia sadar kemudian. Dia masih hidup. Kemudian Boruto bertanya dan Kawaki mengatakan bahwa Hokage itu masih hidup. Tampak di sini Boruto dan Sarada senang mendengar ucapan Kawaki. Shikamaru kemudian berkata, "Hei, apa yang terjadi? Jadi di mana Naruto?" Kawaki berkata, "Aku merasakan Hokage melalui hubungan cakra." Kemudian tampak Kawaki melihat tangan kirinya, tepat melihat ke karma miliknya. Kawaki tiba-tiba berteriak berkata, "Boruto, bantulah aku." Tiba-tiba karma Kawaki membentuk lambang dari Otsutsuki Shiki. Dan juga tampak karma Boruto mengeluarkan lambang dari Otsutsuki Momoshiki. Benar saja dari masing-masing karma mereka mengeluarkan aura hitam. Kedua aura hitam itu bersatu dan membentuk sebuah portal di udara. Ternyata dari karma Kawaki dan Boruto bisa memunculkan sebuah portal dimensi. Tentu saja semua yang ada di sana terkejut. Shikamaru terkejut dan berkata, "Tidak mungkin, ninjutsu ruang dan waktu." Kawaki kemudian berkata, "Aku akhirnya mengerti kenapa Jigen memilikiku. Aku tidak ingin mengakuinya, tapi pada akhirnya aku sama dengannya. Tentu dalam hal berada dalam gelombang yang sama." Tampak Mitsuki dan Sarada terdiam di sini. Kawaki kemudian berkata, "Ini memuakkan, tapi aku tidak bisa menolaknya. Kecuali karena itu, apapun yang Jigen bisa lakukan, aku punya kemampuan untuk melakukannya juga." Boruto terkejut dan hanya bisa menyebut nama Kawaki. Tampak portal terbuka lebar dan Kawaki berkata, "Ayo pergi untuk menyelamatkan Hokage." Kemudian Boruto sambil tersenyum berkata, "Kau itu tidak seperti Jigen, Kawaki. Aku yakin itu." Kawaki hanya diam melihat Boruto di sini. Tiba-tiba muncul jutsu bayangan Shikamaru. Tampak Shikamaru menahan gerakan dari tim 7 dan Kawaki. Mereka tidak bisa bergerak di sini. Shikamaru berkata, "Siapa yang memberikan kalian izin pergi? Aku juga khawatir pada Hokage, sama seperti kalian. Tapi tenanglah dan pikirkan baik-baik." Tiba-tiba tangan kiri Kawaki bergerak. Benar saja karma Kawaki menyerap habis jutsu bayangan Shikamaru. Kini mereka sudah bisa bergerak lagi. Boruto berkata, "Wah, aku bisa bergerak lagi." Kemudian Kawaki berkata, "Cepat pergilah, portalnya akan segera tertutup." Tampak di sini Mitsuki melilit Sarada dan Boruto. Mereka memasuki portal terlebih dahulu. Kawaki tampak akan masuk ke dalam portal, namun dia melihat ekspresi Shikamaru yang kesal. Kawaki sembari memasuki portal berkata, "Kau hanya perlu bukti, bukan? Baiklah, aku akan mendapatkannya untukmu." Wajah Shikamaru semakin kesal mendengar ucapan Kawaki. Namun Kawaki berhasil masuk portal dan menghilang. Benar saja tim 7 dan Kawaki berhasil ke dimensi lain. Mereka kebingungan karena berada di tempat hamparan kosong bebatuan. Namun tiba-tiba terdengar suara berkata, "Di antara kalian, tidak ada yang bernama Uchiha Sasuke, bukan?" Tim 7 dan Kawaki terkejut, dan rupanya itu adalah Boro. Boro juga rupanya terkejut, menyadari bahwa adanya Kawaki di sana. Tampak Boro sembari bersandar di segel mangkuk Naruto berkata, "Kau kan Kawaki? Senang sekali bertemu kau di sini." Kemudian Boruto berkata, "Kawaki, apakah dia Jigen?" Kawaki tampak panik dan berkata, "Bukan, dia adalah Boro anggota Inner Kara yang lain. Dan dalam beberapa hal dia lebih buruk dari Jigen." Tampak adegan itu mengakhiri chapter 39. Dan tentu saja di sini mereka akan bersiap menghadapi Boro, di mana Boro mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Itulah cerita episode 205 yang mengadaptasi chapter 39. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.